Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Di siang hari yang terik, di bawah sengatan matahari yang terasa membakar, Pak Amin, seorang juru parkir di pasar, tampak sibuk mengatur lalu lintas di pangkalannya. Sesekali ia mengusap keringat yang menetes dari dahinya dengan handuk kecil yang selalu dikalungkan di lehernya. Pak Amin sudah lama bekerja sebagai juru parkir demi menghidupi keluarganya. Meskipun penghasilannya pas-pasan, ia tak pernah menyerah untuk bekerja, memarkir motor dan mobil di pasar. Sesaat ia merasa lelah, desahan keluar dari mulutnya yang kering. Ia mengeluh dalam hati, merasakan panas yang begitu menyengat. Kendaraan terus berlalu lalang, datang dan pergi dari tempat parkirnya. Pengunjung yang memarkir motor biasanya membayar Rp2.000, sedangkan pengendara mobil membayar Rp5.000, meskipun terkadang ada yang memberikan lebih, bahkan pernah sampai Rp50.000. Ketika azan mulai berkumandang, Pak Amin memutuskan untuk beristirahat sejenak. Perutnya yang sudah lama kosong terus berbunyi, menandakan rasa laparnya. Semua kendaraan di parkirannya sudah ia tutup dengan kardus agar aman. Ia pun berjalan menuju warung makan dekat tempat parkir, masih sambil menjaga area parkirnya dari kejauhan. Di warung tersebut, ia memesan nasi dan es teh sebagai pelengkap makan siangnya, karena panas yang terik membuatnya ingin menikmati minuman yang segar. Sambil menunggu pesanannya, Pak Amin sempat berbincang dengan temannya yang juga seorang juru parkir, namun bekerja di depan toko lain. Setelah pesanannya tiba, ia segera menyantap makanannya dengan lahap. Tak lama kemudian, setelah perutnya terisi, ia kembali melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Tanpa disadari, waktu berlalu begitu cepat hingga sore hari mulai tiba. Seperti biasanya, Pak Amin pulang sekitar pukul 3:30 sore. Saat tiba di rumah, kedua anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar, kelas 5 dan kelas 6, tampak sedang bermain di teras rumah. Bu Marni, istrinya, sedang sibuk di dapur menyiapkan makan malam. Sore itu, aroma masakan yang lezat tercium dari dapur, membuat Pak Amin semakin merasa lapar. Ia menghampiri istrinya yang sedang memasak. Bu Marni adalah sosok yang sederhana namun penuh semangat. Di sela-sela waktu luangnya, ia bekerja mencuci pakaian untuk para tetangga yang membutuhkan jasanya demi menambah penghasilan keluarga, meskipun penghasilannya tidak seberapa. Malam harinya, keluarga kecil itu duduk bersama di meja makan, menikmati hidangan sederhana yang telah disiapkan Bu Marni. Saat makan, kedua anak mereka tiba-tiba berhenti sejenak untuk meminta sesuatu. Anak pertama memperlihatkan sepatu yang sudah jebol, sementara anak kedua menunjukkan tas sekolahnya yang sudah rusak, disambung dengan tali rafia oleh Bu Marni. Pak Amin dan Bu Marni saling bertatapan, merasa iba melihat kondisi perlengkapan sekolah anak-anak mereka yang sudah rusak. Meskipun penghasilannya pas-pasan, Pak Amin berjanji akan membelikan sepatu dan tas baru untuk mereka, meskipun harus menunggu hingga bulan depan. Setelah selesai makan, keluarga kecil itu kembali ke kamar masing-masing. Di dalam kamar, Bu Marni memijat punggung suaminya yang lelah setelah seharian bekerja. Pak Amin merasakan beban yang berat, terutama karena keinginannya untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya belum terpenuhi. Namun, semangat yang diberikan oleh istrinya membuatnya merasa sedikit lega. Ia selalu bersyukur memiliki istri seperti Bu Marni, yang penuh pengertian dan selalu mendukungnya, meskipun hidup mereka serba kekurangan. Keesokan paginya, seperti biasa, Pak Amin kembali berangkat ke pasar untuk bekerja. Ia tidak sempat sarapan di rumah, karena Bu Marni hanya menyiapkan sarapan untuk kedua anak mereka. Sesampainya di pasar, Pak Amin mulai mengatur motor yang berdatangan, kebanyakan dari ibu-ibu yang datang untuk berbelanja. Siang harinya, tiba-tiba ada sebuah mobil yang hendak parkir di tempatnya. Pak Amin segera mengatur lalu lintas, sambil meniup peluit yang tergantung di lehernya. Namun, ketika ia sedang sibuk mengarahkan mobil tersebut, tanpa disadari, seorang pengendara motor, seorang ibu-ibu, menyimpang dari jalurnya dan menabrak bemper mobil yang sedang diparkir. Pak Amin yang kaget dengan kejadian tersebut, berniat menegur si pengendara motor, namun ibu-ibu itu sudah kabur begitu saja. Pemilik mobil yang merasa kendaraannya rusak kemudian turun dan langsung memarahi Pak Amin.
Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan mengira bahwa Pak Amin asal-asalan dalam mengatur parkir. Orang-orang di pasar mulai berkerumun melihat kejadian itu. Meski Pak Amin mencoba menjelaskan, pemilik mobil tetap bersikeras menyalahkannya. Kata-kata kasar keluar dari mulut pemilik mobil tersebut, menghinanya karena dianggap tidak mampu mengganti kerusakan yang terjadi. Pak Amin hanya bisa menahan diri, meskipun hatinya terasa sakit. Ia tahu, bukan ia yang bersalah dalam kejadian ini, namun ia tak berdaya menghadapi amarah pemilik mobil yang arogan itu. Orang-orang di pasar mulai berbisik, mengeluhkan sikap pemilik mobil yang dianggap sombong dan tidak punya empati. Teman Pak Amin kemudian datang menenangkannya, menyarankan agar ia tetap sabar menghadapi cobaan ini. Malam itu, Pak Amin sedang berbaring di kamar bersama istrinya, Bu Marni. Ia menceritakan kejadian siang tadi yang membuatnya tertekan. Pak Amin bercerita bahwa ada seseorang yang memarahinya dan membentaknya di tempat kerja. Padahal, kejadian itu bukanlah kesalahannya. Saat Pak Amin sedang mengatur kendaraan yang hendak diparkir, seorang ibu-ibu tiba-tiba datang dan menabrak mobil yang sedang ia arahkan. Ibu-ibu tersebut tidak terlihat olehnya dan membuat kerusakan pada mobil itu. Pemilik mobil ternyata adalah Pak Thomas, seorang pemilik toko elektronik di pasar yang dikenal arogan. Ia langsung memarahi Pak Amin dan menghina pekerjaannya, menganggapnya tidak becus hanya karena kecelakaan yang bukan disebabkan oleh Pak Amin. Hari demi hari berlalu, dan Pak Amin tetap bekerja keras. Ia terus mengumpulkan uang untuk membeli tas dan sepatu baru bagi anak-anaknya, begitu juga dengan Bu Marni yang sibuk bekerja sebagai buruh cuci untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sebulan kemudian, Pak Amin akhirnya berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membeli tas dan sepatu baru bagi anak-anaknya. Siang itu, seperti biasa, ia sedang sibuk memarkir kendaraan di bawah terik matahari yang panas. Tiba-tiba, Pak Thomas datang lagi dengan mobilnya. Meski sudah 1 bulan berlalu, Pak Thomas masih mengungkit kejadian lama dan terus menyalahkan Pak Amin. Ia dengan angkuh menyuruh Pak Amin berhenti bekerja sebagai tukang parkir dan memintanya jadi pemulung saja. Pak Amin hanya diam, memilih untuk mengabaikannya dan melanjutkan pekerjaannya dengan memarkir kendaraan yang lain. Ketika Pak Thomas hendak keluar dari parkiran, ia dengan sengaja membunyikan klaksonnya berkali-kali, meminta Pak Amin untuk membantunya keluar. Dengan sabar, Pak Amin membimbingnya, namun sikap Pak Thomas semakin kasar. Ia melemparkan uang ke jalan dengan cara yang sangat tidak sopan, lalu pergi dengan sikap meremehkan. Pak Amin, yang sudah menahan kesabaran sejak awal, merasa sangat terhina. Uang yang dilemparkan itu ia ambil dengan perasaan kecewa, sambil mengelus dadanya. Sore harinya, ketika hendak pulang, Pak Amin melihat sebuah brosur yang tertempel di tiang dekat pasar. Brosur itu berisi informasi tentang harga elektronik di toko milik Pak Thomas, lengkap dengan fotonya. Dengan raut wajah serius, Pak Amin melepas brosur tersebut dan membawanya pulang. Malam harinya, Pak Amin termenung di kamar, memikirkan kejadian siang itu. Rasa kesalnya terus membebani pikirannya. Saat itu, Bu Marni datang dan menanyakan apa yang terjadi. Namun Pak Amin hanya menjawab bahwa ia merasa kesal dengan perlakuan Pak Thomas yang terus menghina dan menginjak harga dirinya. Bu Marni berusaha menenangkan suaminya, menyarankan agar tidak memikirkan hal tersebut terlalu dalam, karena memang sudah banyak orang yang mengenal sifat Pak Thomas yang arogan. Pak Amin mencoba melupakan kejadian itu, namun pikirannya terus terganggu. Ia teringat pada seorang temannya yang pernah bercerita tentang perdukunan. Setelah Bu Marni membuatkannya secangkir kopi dan singkong rebus, Pak Amin memutuskan untuk pergi menemui temannya, Pak Agus, yang mengenal seorang dukun di desa sebelah. Dengan membawa uang tabungan daruratnya, Pak Amin berpamitan kepada istrinya untuk pergi ke rumah Pak Agus. Setibanya di rumah Pak Agus, Pak Amin segera mengungkapkan niatnya. Ia ingin meminta bantuan untuk pergi ke dukun, karena merasa tidak terima harga dirinya diinjak-injak oleh Pak Thomas. Meski temannya terkejut dengan niat tersebut, Pak Agus akhirnya setuju untuk menemani. Mereka pun berangkat menuju rumah Mbah Jalil, seorang dukun terkenal di kampung sebelah. Rumah Mbah Jalil terlihat kecil dan sederhana, berada di tengah persawahan, jauh dari rumah-rumah penduduk lainnya. Pak Amin merasa langkahnya sudah bulat. Ia tidak bisa lagi menahan rasa sakit hati yang ditimbulkan oleh penghinaan Pak Thomas,
dan berharap bahwa dengan bantuan dukun, ia bisa membalas perlakuan orang yang telah menginjak harga dirinya. Malam itu, terdengar suara pintu yang terbuka. Seorang laki-laki berusia sekitar 60-an keluar untuk menemui mereka. Setelah masuk, Pak Amin langsung menyampaikan maksud kedatangannya. Dia merasa sakit hati dan ingin membalas dendam pada seseorang yang telah menghina dan merendahkannya. Dengan tenang, Mbah Jalil mendengarkan keluh kesah Pak Amin. Setelah mendengar penjelasannya, Mbah Jalil menanyakan apakah Pak Amin sudah membawa foto orang yang dimaksud, dan tanpa ragu, Pak Amin mengeluarkan brosur yang dia bawa, yang memperlihatkan foto orang tersebut. Setelah menerima brosur itu, Mbah Jalil menjelaskan bahwa Pak Amin harus membayar mahar sebagai syarat untuk melakukan ritual. Mahar yang diminta adalah 2 juta rupiah, dan Pak Amin merasa lega karena uang yang dibawanya cukup untuk membayar mahar tersebut. Setelah mahar dibayar, ritual pun dimulai di dalam rumah Mbah Jalil. Pak Agus menunggu di luar, sementara hanya Pak Amin yang diperbolehkan masuk ke dalam ruang ritual bersama Mbah Jalil. Di dalam ruangan itu, asap kemenyan memenuhi udara. Sesajen telah tertata rapi, dan di dinding tergantung benda-benda yang digunakan sebagai media dalam ritual santet. Mbah Jalil mulai merapalkan mantra-mantra dengan khusyuk. Jari telunjuknya memutar di atas asap kemenyan yang menyala. Sesaat kemudian, Mbah Jalil mengambil sebuah boneka vodo yang terbuat dari jerami, lalu mulai mengasapkannya sambil merapalkan mantra. Pak Amin tersentak ketika tiba-tiba pintu dan jendela bergetar oleh angin kencang yang masuk ke dalam ruangan. Ternyata, Mbah Jalil telah mengundang makhluk halus peliharaannya. Sosok-sosok menyeramkan mulai bermunculan di sekitar Mbah Jalil, pocong, wanita berwajah menyeramkan, dan genderuwo tinggi besar. Pak Amin terkejut dan gemetar ketakutan, tak sanggup menatap langsung sosok-sosok itu. Mbah Jalil berkomunikasi dengan mereka, memerintahkan mereka untuk mendatangi target yang telah ditentukan. Pak Amin merasa tubuhnya menggigil, antara panas dan dingin karena ketakutan. Setelah ritual selesai, Mbah Jalil menyerahkan boneka vodo dan mantra kepada Pak Amin, meminta agar boneka itu digunakan dengan bijak. Malam itu juga, Pak Amin dan Pak Agus segera pulang. Saat itu, sudah hampir tengah malam, dan jalan yang mereka lalui sangat sepi dan gelap. Saat mereka melewati area kuburan, suasana semakin mencekam. Bau bunga-bungaan yang menyeruak ke dalam hidung membuat mereka merinding. Ketakutan semakin nyata saat suara tawa wanita terdengar di kejauhan. Pak Amin, yang melihat ke spion motor, terkejut melihat sosok kuntilanak terbang mengikuti mereka. Pak Agus yang mendengar tentang sosok itu juga ketakutan, memohon agar Pak Amin mempercepat laju motor. Namun, beberapa saat kemudian, jalan yang mereka lalui tiba-tiba saja dihalangi oleh sosok pocong yang berdiri di tengah jalan. Pak Amin mengerem mendadak, dan Pak Agus, yang tidak kuat melihat penampakan itu, langsung pingsan. Pak Amin kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa. Sosok pocong itu akhirnya menghilang, tetapi ketakutan Pak Amin tidak berkurang. Setelah berhasil mengantar Pak Agus pulang, Pak Amin kembali ke rumahnya. Di belakang rumah, dia menyiapkan boneka vodo yang diberikan Mbah Jalil, bersama jarum tajam yang akan digunakan untuk menusuk boneka itu. Sambil mengingat wajah Pak Thomas yang sombong dan arogan, Pak Amin menusuk bagian leher, kaki, dan tangan boneka vodo itu dengan penuh dendam. Dia kemudian merendam boneka tersebut di air comberan yang kotor, berharap agar Pak Thomas merasakan penderitaan yang setimpal. Namun, saat Pak Amin mengubur boneka itu di belakang rumah, dia mendengar langkah kaki yang mendekat. Mencoba mencari sumber suara itu, dia tidak menemukan siapapun. Ketakutan mulai menguasainya, dan dia segera masuk ke dalam rumah. Ketika menuju kamar mandi, Pak Amin mendengar suara pintu rumah tertutup dari depan. Dengan cemas, dia mempercepat langkah, namun betapa terkejutnya dia saat membuka pintu. Di hadapannya, berdiri sosok pocong berwajah hitam pekat dan mengerikan. Tak sanggup melihatnya, Pak Amin pun langsung pingsan. Sementara itu, di tempat lain, Pak Thomas yang sedang tidur mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia melihat dirinya sendiri dalam wujud pocong, terkubur di dalam tanah. Ketakutan melandanya, dan dia berlari tak tentu arah, mencari jalan keluar dari kegelapan yang menyesakkan.
Mimpi itu semakin nyata ketika dia melihat batu nisan dengan namanya sendiri tertulis di sana. Pak Thomas menjerit dan terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya basah oleh keringat, dan jantungnya berdebar hebat. Bunia, istri Pak Thomas, yang saat itu tidur di sampingnya, terbangun dengan kaget ketika mendengar suaminya berteriak. Dalam kebingungannya, Bunia mencoba menenangkan suaminya yang berkata bahwa ia baru saja mengalami mimpi buruk. Meski demikian, Pak Thomas mulai merasakan sakit luar biasa di kedua kakinya, seolah-olah ditusuk-tusuk sesuatu. Ia merintih, menahan sakit yang semakin tak tertahankan, sembari memegang lehernya yang terasa sangat panas. Bunia melihat dengan cemas bahwa leher Pak Thomas mulai lebam, dan bau busuk yang tajam menyeruak dari tubuh suaminya, mirip dengan bau bangkai tikus atau got yang sangat menyengat. Dengan tergesa-gesa, Bunia menyuruh Pak Thomas untuk mandi. Tubuh suaminya mengeluarkan bau yang semakin tak tertahankan. Pak Thomas berjalan pincang menuju kamar mandi karena kakinya terasa sangat sakit dan lebam. Ketika air hangat disiramkan ke tubuhnya, ia berteriak kesakitan karena luka-luka lebamnya yang tersiram air. Di saat yang sama, Pak Amin pingsan di ambang pintu rumahnya hingga pagi menjelang. Bu Marni, istri Pak Amin, yang baru saja bangun dari tidurnya, terkejut melihat suaminya tergeletak di lantai. Dengan sigap, ia berusaha membangunkannya dan mengolesi minyak kayu putih agar Pak Amin cepat sadar. Setelah beberapa saat, Pak Amin pun siuman, dan Bu Marni menyuguhkan teh hangat untuk menenangkannya. Namun, Pak Amin tak menjelaskan apa yang terjadi dan segera pergi ke kamar mandi, bersiap-siap untuk berangkat kerja seperti biasa. Di sisi lain, pagi itu, Bunia membawa Pak Thomas ke rumah sakit. Sesampainya di sana, dokter memutuskan bahwa Pak Thomas harus dirawat inap karena kondisinya semakin parah. Pak Amin, yang menjalankan pekerjaannya seperti biasa di pasar, mengatur kendaraan yang datang dan pergi dengan peluitnya. Tiba-tiba, salah seorang temannya datang dan memberitahu bahwa Pak Thomas sedang dirawat di rumah sakit. Menurut kabar, tubuh Pak Thomas penuh dengan lebam di kaki dan lehernya, serta mengeluarkan bau busuk yang aneh. Meskipun wajahnya tampak iba, di dalam hatinya Pak Amin sangat senang mendengar kabar tersebut, namun ia masih merasa belum puas dengan apa yang terjadi pada Pak Thomas. Malam harinya, Pak Amin kembali melancarkan aksinya. Di belakang rumahnya yang sepi, ia mengambil boneka Vodo yang sudah dikuburnya sebelumnya. Sambil membaca mantra, ia menusuk-nusukkan jarum tajam pada boneka tersebut, tepat di bagian kaki dan leher, dengan dendam yang membara di hatinya. Angin kencang tiba-tiba berhembus, disertai bau busuk yang semakin menyengat, membuat Pak Amin merinding. Sementara itu, di rumah sakit, Pak Thomas kembali mengalami kejadian aneh. Ia melihat sekelebat bayangan hitam melintas di kamarnya, disertai bau darah yang sangat kuat. Pak Thomas yang ketakutan hanya bisa merinding, sementara Bunia sudah tertidur terlebih dahulu karena kelelahan. Tak lama kemudian, Pak Thomas melihat sosok pocong berdiri di hadapannya dengan wajah hitam legam dan sangat menyeramkan. Terkejut dan ketakutan, Pak Thomas menjerit, membangunkan Bunia. Namun, Bunia tidak melihat apa-apa dan menganggap suaminya hanya berhalusinasi. Pak Thomas, yang masih diliputi rasa takut, mendengar suara mendengkur yang keras. Ia mengira suara itu berasal dari Bunia, namun setelah dilihat, suara itu justru berasal dari bawah ranjang rumah sakit. Dengan rasa penasaran, ia memberanikan diri melihat ke bawah, dan betapa terkejutnya ia saat mendapati sosok pocong dengan mulut menganga di bawah ranjangnya. Bau busuk yang menyengat membuatnya tak kuasa melihat lebih lama, hingga akhirnya Pak Thomas pingsan di atas ranjang rumah sakit hingga pagi. Di pagi hari, Pak Amin merasa puas setelah melakukan aksinya malam sebelumnya. Dengan semangat, ia berangkat ke pasar untuk bekerja seperti biasa, sementara di rumah sakit, Pak Thomas terus merintih kesakitan. Kakinya dan lehernya terasa semakin nyeri. Bunia pun segera memanggil dokter, yang kemudian memberikan obat pereda sakit. Siang harinya, saat Pak Amin sedang makan siang di warung, ia mendengar obrolan teman-temannya tentang Pak Thomas. Mereka berbicara tentang bagaimana Pak Thomas jatuh sakit. Sambil tersenyum puas, Pak Amin merasa senang bahwa akhirnya orang yang ia benci menderita. Namun, sore harinya, ketika Pak Amin belum pulang, Bu Marni pergi ke belakang rumah untuk memetik singkong.
Tanpa sengaja, pandangannya tertuju pada sebuah boneka jerami. Ia terkejut saat menyadari bahwa boneka itu adalah boneka Vodo yang semalam lupa dikuburkan oleh Pak Amin. Ketika Pak Amin pulang, ia mencari Bu Marni di dalam rumah, namun tidak ada sahutan. Ia pun berjalan ke belakang rumah dan terkejut melihat istrinya memegang boneka Vodo tersebut. Pak Amin berpura-pura tak tahu apa-apa dan menyuruh Bu Marni menyerahkan boneka itu kepadanya. Dengan dalih takut itu adalah boneka jahat, Pak Amin meyakinkan istrinya untuk membuang boneka tersebut. Pak Amin berpura-pura membuangnya, tetapi sebenarnya ia masih menyimpan dendam dan niat buruk terhadap Pak Thomas. Malam harinya, Pak Amin kembali melakukan aksinya untuk membuat Pak Thomas semakin menderita. Rupanya, Pak Amin belum puas jika Pak Thomas belum mati. Malam itu, Pak Amin berjalan mengendap-endap ke belakang rumahnya. Namun, saat Pak Amin berjalan, Bu Marni terbangun dan berjalan menuju kamar mandi. Saat melihat suaminya berjalan dengan cara aneh, Bu Marni menegurnya. Pak Amin pun terdiam sejenak, lalu memberi alasan yang terdengar tidak masuk akal. Namun, karena Bu Marni sudah terburu-buru ingin buang air kecil, ia tidak menanyakan lebih lanjut. Setelah Bu Marni kembali terlelap, Pak Amin kembali melancarkan aksinya. Ia berjalan menuju belakang rumah, berniat membalaskan dendam yang masih menguasai pikirannya. Saat tiba di sana, tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh bayangan hitam yang melintas di depannya. Meski merinding, ia mencoba mengabaikannya dan melanjutkan ke tujuannya. Pak Amin mengambil boneka Vodo yang sebelumnya ia buang di tempat sampah. Dengan penuh dendam, ia merapalkan mantra sambil menusuk boneka di bagian kaki dan lehernya. Setelah puas, Pak Amin menyiramkan minyak tanah dan membakar boneka itu. Api pun melahap habis boneka tersebut, dan Pak Amin tersenyum puas. Ia yakin Pak Thomas akan segera mati. Sementara itu, di rumah sakit, Pak Thomas tiba-tiba merasakan panas luar biasa di seluruh tubuhnya. Rasa sakit yang mendera membuatnya terus merintih. Tubuhnya seperti terbakar dan ditusuk-tusuk. Namun, istrinya, Bu Nia, tak lagi peduli. Ia memilih melanjutkan tidurnya karena lelah dan malas meladeni keluhan suaminya. Malam itu, Pak Thomas dihantui sosok pocong yang sebelumnya pernah ia lihat dalam mimpi. Ketakutannya semakin bertambah ketika sosok genderuwo bermata merah menyala dan bertubuh besar muncul di depannya. Wajahnya yang hitam legam dengan gigi bertaring tajam membuat Pak Thomas semakin terjebak dalam rasa takut yang mendalam. Tubuhnya terus merasakan sakit hingga akhirnya ia pingsan. Dalam mimpinya, Pak Thomas kembali didatangi pocong dan sosok wanita menyeramkan. Pocong itu, yang wajahnya mirip dirinya, berkata bahwa ia akan mati terbakar. Pak Thomas pun terbangun dengan teriakan ketakutan. Ia mencari istrinya, tetapi Bu Nia sudah tidak ada di ruangan. Ternyata, Bu Nia keluar sebentar karena merasa gerah. Tiba-tiba saja, terjadi korsleting listrik di ruang Pak Thomas. Percikan api muncul dan dengan cepat menyebar, membakar ruangan. Pak Thomas panik, berteriak meminta tolong, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Seorang perawat yang kebetulan lewat, terkejut melihat api yang membesar di ruangan Pak Thomas dan segera memanggil bantuan. Bu Nia yang hendak kembali ke ruangan suaminya, merasa heran melihat orang-orang berlari panik. Ketika ia bertanya kepada salah satu perawat, ia diberitahu bahwa ada kebakaran. Perasaan tidak enak menyelimuti Bu Nia, dan ia langsung berlari menuju ruangan suaminya. Ketika sampai di depan ruangan, ia terkejut melihat ruangan suaminya yang terbakar. Bu Nia menangis histeris, takut terjadi sesuatu pada suaminya. Setelah api berhasil dipadamkan, perawat menemukan tubuh Pak Thomas dalam kondisi melepuh dan terbakar. Bu Nia tak kuasa melihat kondisi suaminya yang hangus dan hancur. Keesokan harinya, jenazah Pak Thomas dibawa pulang untuk dimakamkan. Saat dimandikan, dari tubuh Pak Thomas keluar cairan bernanah dan berbau busuk, seperti gosong terbakar. Para pemandi jenazah menutup hidung mereka karena tidak kuat mencium bau itu. Tiba-tiba saja, salah satu pemandi jenazah terkejut melihat sosok pocong yang berdiri di samping jenazah Pak Thomas. Pemandi jenazah itu berteriak ketakutan dan akhirnya pingsan. Orang-orang yang mendengar teriakan segera mendatangi tempat memandikan jenazah.
Mereka melihat pemandi jenazah ambruk pingsan, lalu segera membawanya masuk ke dalam rumah. Jenazah Pak Thomas terus mengeluarkan cairan nanah, bahkan setelah dikafani 3 kali. Setiap kali kain kafan diganti, cairan itu tetap mengalir, membuat suasana semakin tidak nyaman. Sementara itu, Pak Amin yang sedang bekerja di pasar sebagai juru parkir, mendapat kabar dari temannya bahwa Pak Thomas telah meninggal dunia. Pak Amin mendengar bahwa Pak Thomas meninggal dengan cara mengenaskan, tubuhnya terbakar di rumah sakit. Pak Amin merasa sangat puas mendengar kabar itu, meskipun ia menunjukkan wajah berduka di depan temannya. Saat jenazah Pak Thomas dibawa ke kuburan untuk dimakamkan, tiba-tiba saja dari tubuhnya keluar bau busuk yang sangat menyengat, seperti bau got, membuat para pelayat menutup hidung mereka. Namun, pemakaman berjalan lancar meski suasana masih dipenuhi rasa takut dan ngeri dari kejadian-kejadian sebelumnya. Malam itu, Pak Amin berada di dalam kamar bersama Bu Marni. Ia menyampaikan kabar mengejutkan tentang kematian Pak Thomas, seseorang yang selama ini dikenal sering merendahkan harga dirinya. Pak Thomas dikabarkan meninggal dunia pagi harinya, dengan keadaan yang mengerikan. Penyebab kematiannya adalah penyakit aneh, disusul oleh kebakaran hebat yang terjadi di rumah sakit tempat ia dirawat. Berita ini membuat Bu Marni bergidik ngeri, sementara Pak Amin hanya menghela napas berat, mencoba memahami peristiwa tersebut. Suasana malam yang semula hening berubah menjadi tegang ketika Pak Amin tiba-tiba melihat bayangan hitam melintas di dalam kamar. Rasa takut menyelimutinya, namun ia berusaha tetap tenang. Angin dingin mendadak bertiup masuk, menambah suasana mencekam. Pak Amin memutuskan untuk keluar ke teras rumah, berharap udara segar dapat menenangkan pikirannya. Saat berdiri di teras, bulu kuduknya mendadak meremang. Di hadapannya, tampak sesosok pocong dengan wajah yang menyerupai Pak Thomas. Rasa takut yang luar biasa membuat tubuhnya bergetar hebat. Ia diteror oleh sosok menyeramkan itu hingga akhirnya pingsan di tempat. Bu Marni yang mendengar suara teriakan segera keluar untuk melihat apa yang terjadi. Ia menemukan suaminya tergeletak di lantai. Tanpa berpikir panjang, ia meminta bantuan tetangga untuk membawa Pak Amin kembali ke dalam rumah. Setelah beberapa saat, Pak Amin mulai siuman setelah Bu Marni mengoleskan minyak kayu putih ke tubuhnya. Segelas air putih yang disiapkan Bu Marni membantu menenangkan dirinya, meskipun perasaan takut masih membekas di hatinya. Hari-hari berikutnya, Pak Amin kembali bekerja sebagai juru parkir, meski kesehatannya semakin memburuk. Tubuhnya yang dulu kuat kini menjadi ringkih. Ia sering sakit, dan meskipun telah berobat ke sana kemari, kesehatannya tak kunjung membaik. Namun, semangatnya untuk menghidupi keluarga tetap membuatnya bertahan bekerja, meski dengan tubuh yang lemah. Sampai suatu hari, penyakit yang dideritanya membuatnya harus beristirahat di rumah. Pada malam hari, ia sering diganggu oleh sosok-sosok menyeramkan yang muncul tanpa henti. Setelah beberapa hari beristirahat, ia merasa lebih baik dan mencoba kembali bekerja. Namun, tubuhnya yang sudah tidak sekuat dulu semakin terlihat kurus, dengan wajah yang pucat dan tidak bertenaga. Hingga suatu hari, saat sedang mengatur parkir, tubuhnya tiba-tiba limbung dan ia jatuh pingsan. Wajahnya terlihat sangat pucat, dan orang-orang yang melihat segera menghampiri. Namun, takdir berkata lain. Pak Amin telah meninggal dunia di tempat itu.